Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin, dari Fakultas Teknologi Pangan Universitas Juanda dengan nomor NIM B.2210059, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Bahasa Indonesia terkait yang berjudul Aneka Tepung Berbasis Bahan Baku Lokal sebagai Sumber Pangan Fungsional dalam Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pangan Lokal. Di mana sini poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu terkait pengertian pangan fungsional, nomor dua keanekaragaman tepung lokal beserta sifat fungsionalnya, lalu yang ketiga potensi dan strategi pengembangan pangan lokal. Yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana salah satu pilar dalam pembangunan ketahanan pangan nasional kita ialah program penganekaragaman pangan. Program ini bisa dilakukan dengan mendorong percepatan diversifikasi konsumsi pangan non-beras berbasis sumber daya lokal. Jafar dan kawan-kawan tahun 2000 dan Sumaryanto tahun 2009. Dengan melihat potensi hasil-hasil pertanian kita yang berlimpah, tapi banyak di antaranya yang belum teroptimalkan potensinya, maka salah satu nilai penting dari program ini ialah untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sumber daya alam kita, sehingga tidak ada lagi komoditas dari hasil pertanian kita yang tidak termanfaatkan dan menjadi terabaikan. Program ini berharap meniadakan ketergantungan masyarakat terhadap beras. Marianto 2009 dan Wilarang 2001. Oleh karena itu, sentuhan inovasi teknologi terhadap pangan dan beras yang berasal dari sumber pangan lokal mutlak diperlukan. Salah satunya dapat dilakukan dengan memperkenalkan pangan lokal sebagai sumber pangan fungsional. Pertama, pengertian pangan fungsional. Pangan fungsional adalah bahan pangan yang dikonsumsi sebagai salah satu diet dalam pola makan sehari-hari yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang. Pengaruh positif ini diperoleh dari kandungan komponen bioaktif yang ada dalam bahan pangan tersebut. Komponen aktif dalam bahan pangan yang memberikan efek fisiologis atau menimbulkan adanya sifat fungsional dapat berasal dari pangan nabati maupun hewani, termasuk tulis komponen aktif yang termasuk dalam golongan zat gizi antara lain kalsium, asam folat, vitamin E, dan iodium. Sedangkan komponen aktif non-zat gizi antara diantaranya yaitu grup senyawa flavonoid, komponen sulfur, senyawa polifenol, senyawa terpenoid, senyawa isoflavon, serta makanan, mikroba, dan komponen hasil metabolit lainnya, oligosakarida, hidrokoloid, dan lain sebagainya. Hasil dari berbagai riset, yaitu Astawan dan Widowati tahun 2011, Kemana dan kawan-kawan 2010, dan Ricana dan Sunarti 2004. Yang dilakukan terhadap pangan lokal menunjukkan bahwa tidak sedikit dari produk-produk pangan lokal mengandung komponen bioaktif yang mempunyai fungsi metabolisme tertentu terhadap kesehatan tubuh pada saat dicerna, sehingga pangan lokal kita tidak kalah bersaing dari segi sifat fungsional pangannya dibanding produk impor. Lalu yang kedua ada keanekaragaman tepung serta sifat fungsional. Yang pertama ada tepung pisang. Meskipun pemanfaatan pisang selama ini cukup banyak, namun diversifikasi produk bahan dari buah pisang masih belum relatif banyak dilakukan. Oleh karena itu, pengolahan pisang menjadi tepung pisang merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam aneka industri. Antarlina 2002 dan Antarlina dan kawan-kawan 2004 lalu masuk di 2008. Selain itu, pengolahan buah pisang menjadi tepung pisang juga dapat mengurangi kehilangan pasca panen buah pisang. Oleh karena itu, komoditas pisang mempunyai peluang besar untuk dijadikan sebagai salah satu sumber devisa yang potensial. Berikut di samping adalah tabel komposisi kimia dari tepung pisang. Lalu selanjutnya ada tepung ubi ala bio. Sifat fungsional dari ubi ala bio atau ubi ungu yaitu memiliki nilai indeks glimek IG glisemik yang cukup rendah yaitu 73 dibandingkan dengan beras yang memiliki nilai IG 80. Indeks glisemik adalah angka atau nilai yang diberikan terhadap makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi, di mana pengukuran ini didasarkan pada kenaikan rata-rata kadar gula darah setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Nilai GI yang tinggi diberikan kepada makanan dengan kandungan karbohidrat yang mudah dan cepat dipecah sehingga meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Sedangkan makanan yang karbohidratnya dipecah dengan lambat hingga kadar glukosa dalam darah tidak cepat meningkat memiliki GI yang rendah. Indeks glisemik sangat berkaitan dengan penderita diabetes mellitus
Makin rendah nilai IG suatu bahan pangan akan sangat baik digunakan sebagai pengganti nasi bagi penderita diabetes. Yang ketiga ada tepung waluh. Akhir-akhir ini, waluh telah menjadi perhatian dalam dunia penelitian karena kandungan gizi dan manfaat bagi kesehatan dari senyawa bioaktif yang diperoleh dari biji dan daging buahnya. Hasil penelitian oleh Aini 2001 menyebutkan bahwa dalam daging buah waluh terkandung beberapa vitamin yang cukup tinggi, antara lain beta-karoten, vitamin A, dan vitamin C. Hasil kajian dari beberapa penelitian, Mokrovic dan kawan-kawan 2002 dan Nurzalika, Nurzhajila dan kawan-kawan 2012 menyebutkan bahwa daging buah waluh mengandung antioksidan berupa senyawa beta-karoten sebagai penangkal berbagai jenis kanker. Air buahnya berguna sebagai penawar racun binatang berbisa dan bijinya dapat digunakan untuk obat cacing pita. Penelitian lain, Sumardiono 2009 menyebutkan bahwa waluh memainkan peranan penting dalam mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus atau kencing manis, arteriosklerosis, penyempitan pembuluh darah, jantung koroner, tekanan darah tinggi, bahkan bisa pula mencegah kanker. Lalu yang keempat ada tepung talas. Mengenai sifat fungsional tepung talas memang sudah tidak perlu dilakukan lagi. Dari penelitian lain membuktikan adanya kandungan maltodextrin dengan kadar gula reduksi pada talas yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 26,87 hingga 24,37%. Maltodextrin merupakan oligosakarida yang tergolong dalam prebiotik atau substrat untuk bakteri probiotik. Maltodextrin sangat baik bagi tubuh karena secara nyata dapat memperlancar proses pencernaan dengan membantu tumbuh dan berkembang bakteri probiotik. Selain itu, maltodextrin merupakan senyawa yang mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang dapat mengurangi risiko penyakit degeneratif. Berikut adalah tabel dari komposisi tepung talas. Selanjutnya ada yang kelima ada tepung jagung. Sifat fungsional yang dimiliki oleh jagung diantaranya kandungan minyak nabati yang cukup tinggi yang merupakan sumber asam lemak omega 6 yang bermanfaat dalam proses pertumbuhan anak, menjaga kesehatan kulit, mencegah penyakit jantung dan stroke. Kandungan vitamin, mineral, magnesium, dan fosfor yang cukup tinggi dapat membuat tulang dan gigi kita menjadi lebih kuat. Dan di samping adalah tabel dari jagung. Yang keenam, ada tepung sagu. Tepung sagu memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan tepung tapioka. Pemanfaatan tepung sagu kini sudah semakin berkembang. Tidak hanya sebagai bahan baku dalam pembuatan makanan, tapi juga dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai bahan utama maupun sebagai bahan tambahan dalam berbagai jenis industri, seperti industri pangan, industri makanan ternak, industri kertas, perekat, kosmetik, kimia, hingga industri energi. Sagu kini mulai banyak dikembangkan sebagai tepung substitusi. Ketujuh ada tepung sukun. Sukun juga memiliki sifat fungsional yang banyak bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan kalsium pada tepung sukun yang relatif tinggi, 58,8 mg per 100 gram, sangat baik untuk mencegah kerapuhan tulang. Penelitian terbaru, Chandrawati dan kawan-kawan 2011 menunjukkan bahwa sukun juga sangat baik untuk mengobati kardiovaskular karena mengandung senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid memiliki struktur 1,2 diarilpropan, yakni sebuah kelompok flavonoid yang sangat banyak ditemukan di alam. Umumnya adalah flavon, flavonol, dan antosianidin. Sebagian besar flavonoid ditemukan di dalam bentuk glikosida, yaitu ikatan senyawa flavonoid dengan gula. Flavonoid merupakan antioksidan kuat yang dapat mereduksi radikal bebas dalam tubuh manusia sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit kardiovaskular. Berikut di samping adalah tabel terkait komposisi kimia dari tepung sukun. Dan yang terakhir, ke-8, ada tepung ubi jalar merah. Tepung ubi jalar merah mengandung zat makanan dengan indeks glikemik atau IG yang rendah, itu berkisar antara 54 sampai 68. Artinya, tepung ubi jalar merah atau makanan berbasis tepung ubi jalar merah lebih lamban dicerna dan lamban meningkatkan kadar gula darah, hingga sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus dan penderita obesitas. Selain itu, kandungan serat dalam tepung ubi jalar juga sangat tinggi, sehingga bagus untuk mencegah kanker saluran pencernaan dan mengikat zat karsinogen penyebab kanker di dalam tubuh. Zat makanan yang terdapat dalam tepung ubi jalar juga bersifat prebiotik, sehingga dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang baik bagi usus dan meningkatkan penyerapan zat gizi dalam usus. Lalu yang ketiga, terkait pemanfaatan dan strategi pengembangan. Saat ini, pangan lokal merupakan komoditi yang terus diupayakan untuk dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.
Upaya pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan citranya termasuk hasil olahan, baik produk jadi atau setengah jadi. Pengembangan pangan lokal sumber karbohidrat lebih diarahkan pada pengembangan agroindustri aneka tepung. Bentuk tepung dipilih karena mempunyai beberapa keuntungan, antara lain awet karena memiliki kadar air yang rendah, mudah diformulasikan, tepung komposit, atau diperkaya gizi fortifikasi, hemat ruang penyimpanan dan transportasi sehingga mudah dalam penanganannya, serta cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang serba praktis. Hasil pengembangan agroindustri aneka tepung dari pangan lokal sumber karbohidrat akan meningkatkan ketersediaan untuk pangan baru selain beras. Pengembangan potensi pangan lokal dapat dimulai dengan memperkenalkan pangan lokal tersebut di lingkungan daerahnya sendiri, sehingga diharapkan pengenalan pangan lokal di daerahnya sendiri akan membantu masyarakat sekitar untuk mengetahui bahkan mengembangkan pangan lokal secara luas. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain untuk mengembangkan pangan lokal agar mudah diterima oleh masyarakat. Pengenalan sifat fungsional pada komoditas lokal mempunyai nilai manfaat yang sangat tinggi bagi pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal. Dibandingkan dengan hanya sekadar memperkenalkan pangan lokal sebagai substitusi bahan pangan pokok, di samping aspek produksinya yang tinggi, kandungan gizi dan sifat fungsional yang dimiliki bahan pangan lokal merupakan aspek yang paling penting bagi bahan pangan lokal untuk dapat diandalkan sebagai komoditas diversifikasi pangan. Mengingat harganya yang masih terjangkau oleh masyarakat luas, sebarannya yang menyeluruh di wilayah Indonesia, serta kandungan nutrisinya yang bersaing dengan beras. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain untuk mengembangkan. Oh ini maaf, double. Jadi kesimpulan dari tema yang saya ambil ini ialah bahwa potensi Indonesia atas pangan berbasis sumber daya lokal sangat besar, namun hingga kini pemanfaatannya masih belum seperti yang diharapkan. Pemanfaatan secara optimal sumber pangan berbasis bahan baku lokal ini diharapkan akan mengurangi impor terigu yang dari tahun ke tahun meningkat sehingga akan menghemat devisa negara. Upaya diversifikasi pangan dan memanfaatkan bahan pangan lokal merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan terigu. Diversifikasi, baik pengolahan dari bahan agar maupun produk antara setengah jadi, akan memperluas pemanfaatannya, memberi nilai tambah, sekaligus memacu pengembangan agroindustri berbasis bahan pangan lokal. Oleh karena itu, untuk mendukung program diversifikasi pangan, perlu dikenalkan produk-produk berbasis pangan lokal. Ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan pangan lokal sebagai sumber pangan fungsional. Pengolahan sumber pangan lokal menjadi produk tepung relatif mudah dan dapat dilakukan oleh industri rumah tangga, sampai industri dengan peralatan canggih. Produk tepung yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku industri makanan olahan, misalnya mie dan roti. Kebudayaan tepung lokal ini perlu diterapkan dalam upaya peningkatan nilai tambah komoditas. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.